Sorry ass DJ. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naidi Saada, NIM 2011101070008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen-komponen kurikulum. Sebenarnya terdapat 7 poin, tapi di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengembangan pola pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemampuan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, maupun lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang berguna. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen atau yang disebut dengan stakeholders harus dilibatkan, termasuk komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau mata pelajaran, pengolahan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ekstrakurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Menurut Agus Wibowo pada tahun 2012, adapun pola pengembangan pendidikan yaitu meliputi A. Pembelajaran. Dalam pembelajaran di sekolah, ketika menyajikan sebuah materi harus sesuai dengan kurikulum yang sudah ada. Kemudian menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa yang baik atau menarik sehingga mudah diterima oleh peserta didik. Kemudian B, yaitu manajemen. Proses manajemen sekolah bertujuan untuk mencapai masa yang akan datang, yang merupakan suatu keadaan yang diharapkan lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu C, ekstrakurikuler. Seorang tenaga pendidik yang mengetahui potensi anak didiknya agar bisa mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan bakatnya, dengan cara siswa disuruh memilih beberapa kegiatan untuk mengembangkan bakatnya dan siswa diarahkan guru dalam bidang tersebut. Untuk poin selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Indri Febiani, NIM 2011101070019. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang pendekatan kurikulum. Pengembangan kurikulum pendidikan dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan subjek akademis atau bidang studi. Pendekatan ini lebih mengutamakan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu dengan menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum. Yang kedua, yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan kurikulum ini berpusat pada siswa, study-centered, dan mengutamakan pengembangan afektif atau sikap siswa sebagai prasyarat dan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan teknologis. Kurikulum perspektif teknologis ini lebih menekankan terhadap efektivitas program, metode dan materi dalam mencapai suatu tujuan dan keberhasilan. Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Kurikulumnya berisikan rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pengajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat. Kemudian pendekatan yang keempat yaitu pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu pengembangan komponen tujuan kurikulum.
Tujuan pendidikan dasar dan menengah adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan institusional tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap mata pelajaran yang dikembangkan di setiap sekolah atau satuan pendidikan. Hierarki tujuan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN. Tujuan pendidikan nasional yaitu suatu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat nasional. Hasil pencapaiannya akan terwujud bila warga negara yang berkepribadian nasional, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan tanah air. Kemudian yaitu tujuan institusional atau TI. Tujuan institusional yakni merupakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Hasil pencapaian dari tujuan institusional ini berwujud tamatan sekolah yang mampu melaksanakan bidang pekerjaan tertentu dan atau mampu dididik lebih lanjut menjadi tenaga profesional dalam bidang tertentu dan pada jenjang tertentu pula, misalnya pendidikan SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler atau TK adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Hasil pencapaiannya akan berwujud siswa yang menguasai disiplin mata pelajaran atau bidang studi yang dipelajarinya. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan instruksional atau TI. Tujuan instruksional atau tujuan pengajaran yakni tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat pengajaran. Hasil pencapaiannya berwujud siswa yang secara bertahap terbentuk wataknya, kemampuan berpikirnya, keterampilan, dan teknologinya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan komponen belajar. Nah, sebelum kita ke komponen belajar, apa sih pembelajaran itu? Nah, pembelajaran sama artinya dengan kegiatan mengajar. Kegiatan mengajar yang dilakukan oleh seorang guru untuk menyampaikan pengetahuannya kepada siswanya. Pembelajaran merupakan satu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan yang satu dengan yang lainnya. Komponen tersebut meliputi kurikulum, guru, siswa, materi, metode, media, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan tadi bahwa komponen belajar adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama yang lainnya, yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Nah, bagaimana dengan pengembangan komponen belajar? Pandangan mengenai konsep pembelajaran terus-menerus mengalami perubahan dan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan iptek. Jadi, pengembangan komponen belajar ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana terjadinya perkembangan iptek. Jika perkembangan iptek itu terjadi, maka dapat terjadi pula pengembangan komponen belajar. Materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan komponen siswa. Siswa sebagai pihak yang berkepentingan di dalam proses belajar mengajar, sebab tujuan yang harus dicapai semata-mata untuk mengubah perilaku siswa itu sendiri. Metode dan teknik yang digunakan agar dapat terjalannya perkembangan komponen siswa, salah satunya yaitu
tergantung dari banyaknya jumlah siswa. Metode dan teknik yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan jumlah siswa yang melebihi kapasitas atau jumlah puluhan siswa akan berbeda dengan teknik dan metode di dalam proses belajar mengajar dengan jumlah siswa yang jumlahnya hanya beberapa siswa saja. Dengan hal ini perlu dipertimbangkan bahwa siswa sebagai keseluruhan, dalam artian aspek kepribadiannya diperhatikan secara utuh. Yang kedua, siswa sebagai pribadi tersendiri. Setiap siswa memiliki perbedaan dari siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Dalam hal ini yaitu kemampuan, tata belajar, kebutuhan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tingkat perkembangan siswa akan mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, selain jumlah siswa yang dapat mempengaruhi perkembangan komponen siswa, ada salah satu yaitu fasilitas. Nah, contohnya, jika menggunakan metode demonstrasi dalam mengerjakan suatu keterampilan tertentu kepada siswa dengan menggunakan alat-alat pelajaran yang telah ditetapkan, akan tetapi alat-alat tersebut tidak ada. Nah, sudah tentu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya dan hasilnya tidak akan tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan. Seperti itu. Sekian, terima kasih, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen masyarakat dan pengembangan komponen organisasi berdasarkan materi kurikulum. Sesuai yang sudah saya rangkum dari beberapa referensi, di sini saya akan menjelaskan tentang konteks pengembangan masyarakat, yang mana di sini pengembang budaya memiliki 4 konteks. Yang pertama, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal. Yang kedua, melestarikan dan menghargai budaya asli atau pribumi. Yang ketiga, multikulturalisme. Yang keempat, budaya partisipatori. Apa sih melestarikan dan menghargai budaya lokal itu? Di sini saya akan menjelaskan. Tradisi budaya lokal merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat. Tradisi ini meliputi sejarah lokal dan peninggalan berharga. Pengaruh eksternal dapat memisahkan tradisi-tradisi budaya lokal. Strategi yang cermat dari masyarakat diperlukan jika tradisi tersebut ingin dilestarikan. Jadi, ketika kita itu ingin melestarikan suatu tradisi, maka masyarakatnya itu harus bisa cermat, bisa mengembangkan suatu ide supaya budayanya itu tetap lestari. Yang kedua yaitu melestarikan dan menghargai budaya asli. Melestarikan dan menghargai budaya orang-orang pribumi merupakan isu sentral pengembang masyarakat. Ada 2 hal yang mendasari. Yang pertama yaitu klaim orang pribumi atas lahan atau daerah dan struktur masyarakatnya. Yang kedua yaitu banyak kerugian yang diderita orang pribumi. Tak jarang terjadi pengembangan masyarakat merupakan arena penindasan, diskriminasi, kolonialisme, pemaksaan nilai-nilai barat, dan mengorbankan nilai-nilai pribumi. Karena menurut saya itu sumber daya alam yang ada di Indonesia itu cukup banyak, tetapi sumber daya manusianya itu masih kurang. Terus selanjutnya yaitu tentang masyarakat pribumi asli. Masyarakat pribumi asli ini di sini yaitu prakerja masyarakat harus menyadari bahwa masyarakat tersebut bukanlah miliknya.
Yang selanjutnya multikulturalisme. Istilah ini lazim menunjukkan pada kelompok etnis yang berbeda tinggal di satu masyarakat tapi tetap mempertahankan budaya yang berbeda. Meskipun budayanya itu berbeda tetapi sama-sama saling mempertahankan budayanya masing-masing. Yang terakhir yaitu budaya partisipatif. Aspek terakhir pengembangan masyarakat adalah partisipasi. Aktivitas budaya merupakan fokus penting untuk identitas masyarakat, partisipasi, interaksi sosial, dan pengembangan masyarakat. Agar masyarakat sehat perlu mendorong partisipasi. Gak usah jauh-jauh ya, ketika kita akan melakukan suatu hal, kita tuh butuh yang namanya suatu dorongan. Dan dorongan itulah yang dinamakan sebuah partisipasi. Ada orang lain yang mendorong kita agar kita itu bisa melakukan hal itu. Selanjutnya, pengembangan lingkungan. Lingkungan merupakan komponen penting dari masyarakat, perlu dicakup secara terpadu terhadap pengembangan masyarakat. Selanjutnya, pengembangan personal dan spiritual. Dalam pengembangan masyarakat, penting untuk memperhatikan perkembangan personal dan perkembangan personal. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen organisasi. Organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unik yang tujuannya untuk mempermudah. Pengembangan kurikulum organisasi materi kurikulum ada beberapa unsur. Yang pertama konsep, yang kedua generalisasi, yang ketiga keterampilan, dan yang terakhir nilai-nilai. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.